Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rosita Aprilia Pratiwi dari kelas 10 MIPA 5 nomor presensi 23. Di sini saya sebagai pembicara pertama tim kontra tidak setuju dengan mosi yang disampaikan. Mosi pada kesempatan kali ini adalah lonjakan jumlah kasus COVID-19 di India menjadi alasan pemerintah memperketat syarat perjalanan sebelum dan sesudah masa larangan mudik 2021. Pemerintah khawatir RI terkena tsunami corona. Di sini, saya akan menjelaskan latar belakang, memaparkan definisi, limitasi, serta menyampaikan argumen-argumen dan kesimpulan. Pertama, saya akan memberikan latar belakang mengapa mosi ini bisa ada. Di mana pada saat ini, lonjakan kasus COVID-19 masih menjadi salah satu permasalahan utama yang sangat sulit diatasi oleh berbagai negara. Contohnya, lonjakan jumlah kasus COVID-19 yang ada di India. Salah satu karakteristik dari negara dengan tingkat COVID-19 yang tinggi umumnya berkaitan dengan teori sumber daya manusianya, di mana dalam hal ini tingkat kesadaran pada diri sendiri memiliki salah satu peran penting untuk dapat mengatasi lonjakan jumlah kasus COVID-19. Namun, sangat disayangkan, di negara-negara dengan tingkat COVID-19 yang tinggi cenderung kurang mengoptimalisasikan bagaimana peran dari tingkat penanaman kesadaran ini untuk dapat memberantas COVID-19. Selanjutnya, saya akan memberikan definisi yang menyangkut poin-poin penting dari mosi tersebut. Pertama, COVID-19. COVID-19 mempunyai arti penyakit yang disebabkan oleh virus corona. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia. Kedua, larangan. Kata larangan menurut KBBI adalah perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan. Ketiga, mudik. Kata mudik menurut KBBI adalah suatu tindakan pulang ke kampung halaman. Agar perdebatan ini lebih terarah dan tidak keluar dari topik, maka saya akan memberikan limitasi. Limitasinya adalah pemerintah memperketat larangan mudik di Indonesia. Di sini, saya sebagai tim kontra tidak setuju dengan aturan pemerintah yang memperketat larangan mudik guna meminimalisir COVID-19 yang ada di Indonesia. Karena dengan pengetatan syarat mudik, belum tentu bisa meminimalisir COVID-19 yang ada di Indonesia. Alasan pertama, karena masyarakat belum tentu setuju dengan peraturan tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2020, masyarakat banyak yang mengambil jalan pintas dengan tujuan agar bisa kembali ke kampung halamannya. Segala cara dilakukan, seperti menebeng truk agar tidak diketahui oleh petugas. Hal ini justru membahayakan keselamatan penumpang. Alasan yang kedua, epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) menilai pemerintah tidak menggunakan pengalaman dan data mengenai larangan mudik tahun lalu dalam membuat kebijakan kali ini. Pada tahun 2020, pemerintah juga melarang mudik lebaran, tetapi angka positif COVID-19 tetap naik. Jika berkaca pada kejadian itu, semestinya pemerintah tidak mengambil langkah serupa yang tidak memberi daya ungkit terhadap upaya pengendalian COVID-19. Alasan yang ketiga, kebijakan larangan mudik lebaran tak akan bisa mencegah warga untuk tidak pulang ke kampung halamannya. Mereka bisa saja mudik sebelum tanggal yang ditetapkan pemerintah. Akhirnya, larangan itu pun akan menjadi percuma jika di sisi lain masyarakat banyak yang bergegas mudik sebelum dilakukan penyekatan jalan. Alasan yang keempat, larangan mudik pun menjadi percuma jika di sisi lain pemerintah membolehkan tempat pariwisata beroperasi. Tidak hanya membuat bingung, kebijakan ini juga membuat kepatuhan masyarakat menurun. Mereka akan berpikir untuk apa pula berkorban tidak mudik demi menekan laju pandemi. Tetapi objek wisata dibuka di mana-mana. Alasan yang kelima, dengan adanya pengetatan mudik, membuat masyarakat tertekan tidak bisa pulang ke kampung halamannya.
Karena pada tahun lalu juga tidak diperbolehkan mudik, maka banyak masyarakat yang berpikiran tahun ini bisa mudik ke kampung halamannya dengan alasan rindu untuk bertemu keluarganya. Karena mereka merasa momen tahun lalu benar-benar hilang, hal ini secara tidak langsung bisa membuat tekanan mental pada masyarakat yang tidak bisa mudik ke kampung halamannya. Alasan yang keenam, akibat larangan mudik akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi sosial, seperti pada industri fashion yang mungkin sudah menyetok bahan baku dan mendesain baju lebaran namun harus merugi karena larangan mudik. Selain itu, dimungkinkan pula ada pelaku usaha yang siap merekrut karyawan yang sempat di PHK karena pandemi, karena berharap penjualan semasa mudik naik, maka butuh tambahan tenaga kerja, namun harus batal akibat larangan mudik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengetatan mudik 2021 tidak efektif dikarenakan masih ada dampak negatif yang kurang diperhatikan. Contohnya seperti berdampak pada ekonomi sosial. Salah satu cara terbaik yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan menanamkan kesadaran pada diri masing-masing bahwa COVID-19 itu sangat berbahaya, yaitu dengan cara memberi edukasi kepada masyarakat mengenai bahayanya COVID-19 dan tidak lupa juga dengan menerapkan 5M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dengan begitu, dapat meminimalisir kasus lonjakan COVID-19 ke depannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.